Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna, saya dari kelas pendidikan fisika B. Saya akan mempresentasikan mengenai deskripsi pengenalan sekolah MAN 1 Polewali Mandar pada kegiatan seremonial, kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, contoh dari kegiatan seremonial formal di sekolah MAN 1 Polewali Mandar adalah kegiatan upacara bendera, dan kegiatan formal itu seperti kegiatan rapat. Pada gambar pertama menunjukkan suasana pelaksanaan upacara bendera yang sedang berlangsung di lapangan MAN 1 Polewali Mandar. Proses pelaksanaan upacara dimulai pada jam 7.15, di mana bagi peserta didik yang terlambat akan dipisah barisannya untuk membedakan barisan yang lain. Barisan setiap peserta upacara itu terdiri dari berbagai jurusan, mulai dari kelas 10 sampai 12, di mana setiap barisan diberi papan nama kelas sebagai penanda dari kelas itu sendiri. Nah, jadi seragam yang dipakai oleh siswa merupakan ketentuan yang berlaku dari madrasah itu sendiri. Kemudian untuk atribut laki-laki itu adalah menggunakan kopiah warna hitam, kemudian memakai dasi. Sedangkan untuk perempuan itu memakai jilbab sesuai dengan ketentuan madrasah. Kemudian secara umum untuk laki-laki maupun perempuan memakai sepatu hitam polos. Sedangkan untuk seragam untuk dewan guru termasuk pembina kepala sekolah itu menggunakan pakaian hitam putih. Untuk petugas itu sendiri menggunakan tetampan sebagai pembeda peserta upacara yang lain. Nah, pada gambar yang kedua ini juga merupakan pelaksanaan upacara yang dilakukan hari Senin, tetapi ini bukan seperti hari-hari biasanya, tetapi dengan tujuan-tujuan tertentu seperti dalam rangka memperingati Hari Guru, Hari Pendidikan, dan dalam rangka penyambutan tamu undangan seperti Kakanwil, Kemenak, dan lain-lain. Nah, terutama pada pengibar upacara bendera itu melaksanakan tugasnya dengan memakai formasi pasukan 8 serta berseragam paskibraka. Nah, kegiatan formal itu adalah contohnya kegiatan rapat. Kegiatan rapat biasanya dilakukan setiap bulannya, namun terkadang rapat bisa dilakukan 2 kali dalam sebulan, dikarenakan suatu faktor tertentu. Biasanya rapat dilakukan seperti membahas mengenai adiwiyata, pelaksanaan ujian, atau pelaksanaan kegiatan lainnya. Nah, kita beralih pada kegiatan kurikuler. Salah satu kegiatan kurikuler adalah pelaksanaan pembelajaran di kelas yang meliputi guru dan siswa. Siswa yang terlambat mengikuti proses pembelajaran tidak mendapat izin dari guru apabila keterlambatannya terlalu parah, sehingga diperintahkan ke perpustakaan untuk membaca dan menuliskan ringkasan sebagai bukti dari materi yang sedang dibahas dalam kelas agar siswa tersebut tidak ketinggalan pada pelajaran. Namun, semua guru itu tidak sama memberikan hukuman, tetapi terdapat juga guru yang tetap mengizinkan siswa tersebut masuk, namun sebelumnya guru akan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi minggu lalu terhadap siswa tersebut. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dapat membangun atau mengembangkan potensi siswa, bakat dan minat siswa. Nah, ruang lingkup program dan jenis kegiatan pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler di MAN 1 Polewali Mandar meliputi pramuka, PMR, pecinta musola, sanggar seni, tentara pers madrasah, olahraga, marching band, melti itu komunitas bahasa Inggris, dan APLES itu komunitas bahasa Arab. Dan ini saya ingin menjelaskan seputar dengan OSIS. OSIS itu menurut saya tidak termasuk dalam kegiatan ekstrakurikuler, melainkan termasuk pada kegiatan intrakurikuler. Karena kenapa? OSIS sebagai wadah organisasi siswa di sekolah untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan kesiswaan yang selaras dengan visi misi sekolah. Jadi, semua siswa itu merupakan anggota OSIS. Namun, yang terpilih dari beberapa siswa tersebut merupakan pengurus OSIS. Jadi, setiap program kerja yang diadakan oleh pengurus OSIS, semua siswa bisa ikut andil dalam kegiatan tersebut. Nah, beda dengan kegiatan ekstrakurikuler yang hanya melibatkan beberapa anggotanya saja. Nah, ini merupakan gambar-gambar atau contoh-contoh dari kegiatan ekstrakurikuler meliputi pramuka, PMR, pecinta musola,
olahraga, sanggar seni, marching band, dan lembaga pers madrasah. Nah, kegiatan kokurikuler. Bentuk kegiatan kokurikuler seperti bimbingan belajar yang dilakukan di luar jam mata pelajaran guna memperdalam materi untuk mengikuti seleksi KSM kompetensi sains madrasah, adiwiyata, dan pengayaan. Bimbingan KSM meliputi mata pelajaran seperti fisika, biologi, geografi, kimia, dan matematika, dan setiap siswa berhak mengikuti bimbingan belajar. Kemudian diseleksi untuk mengikuti lomba tersebut untuk mencapai ke tahap nasional. KSM pada tingkat kabupaten selalu diadakan di madrasah untuk melaju ke tahap selanjutnya, yaitu tingkat nasional, sehingga banyak sekolah berdatangan di madrasah sekaligus menjalin silaturahmi antar sekolah baik di tingkat MI, MTS, dan MA. Alhasil, MAN 1 Pulau Limandar mampu mencapai ke tahap nasional dan meraih juara seperti pada gambar di samping dapat kita lihat. MAN 1 Polman mampu mencapai ke tahap nasional dan meraih juara. Kemudian kegiatan kokurikuler yang kedua adalah MAN 1 Polman mampu membentuk sekolah adiwiyata dan sehingga meraih penghargaan adiwiyata nasional, dan kemudian disusul meraih penghargaan adiwiyata mandiri. Nah, kegiatan kokurikuler contohnya lagi seperti mengadakan study tour setiap tahun. Nah, kita beralih pada kegiatan pembiasaan dan kebiasaan di sekolah. Kegiatan pembiasaan di sekolah itu merupakan salah satu metode atau cara yang dilakukan sebagai penanaman karakter pribadi yang mengandung positif, karakter-karakter yang atau kebiasaan-kebiasaan yang positif. Nah, tentu para pendidik atau orang tua tentu berharap siswa menerapkan dalam kehidupannya baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, kegiatan pembiasaan dan kebiasaan di sekolah meliputi kegiatan rutin. Nah, contoh dari kegiatan rutin yaitu seperti rehat pagi. Jadi, diwajibkan untuk semua siswa membaca Al-Quran sebelum masuk ke dalam kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, maka dari itu setiap siswa diwajibkan untuk membawa Al-Quran. Nah, Al-Quran dibaca itu seperti Asmaul Husna, kemudian dilanjutkan seperti membaca surah-surah pendek. Nah, kegiatan rutin seperti contohnya yang lain adalah salat berjamaah dilakukan ketika masuk waktu duhur, kemudian botonisasi. Nah, botonisasi ini merupakan program kerja yang mendukung program adiwiyata, di mana setiap siswa diwajibkan untuk membawa botol dari rumah ke sekolah untuk agar siswa berhenti untuk mengonsumsi air dalam kemasan. Kemudian untuk kegiatan spontan, contoh dari kegiatan spontan yaitu dalam hal ini di lingkungan madrasah dalam rangka mendukung program adiwiyata, siswa-siswi MAN 1 Polman sudah mempraktikkan kebiasaan, bahkan sudah menjadi budaya dalam membuang sampah pada tempatnya. Karena di madrasah itu memang menerapkan budaya lisan. Nah, budaya lisan ini merupakan cikal bakal yang dilakukan dan diterapkan dalam program adiwiyata itu sendiri. Nah, yang kedua itu di lingkungan madrasah budaya tabe juga dilestarikan oleh mereka, serta tetap menjaga silaturahmi dan memelihara sifat kekeluargaan baik kepada sesama siswa, guru, masyarakat sekitar, bahkan para alumni-alumni madrasah. Jadi tak salah bila banyak alumni yang menjadi pelatih-pelatih mereka di setiap kegiatan. Nah, kita beralih pada kegiatan terjadwal. Kegiatan terjadwal itu di madrasah itu seperti kegiatan senam yang dilakukan setiap hari Jumat yang dipandu oleh anggota pramuka. Yang kedua itu kultum, dilaksanakan setiap hari Sabtu. Seluruh siswa wajib mendengarkan kultum yang dilaksanakan setelah salat berjamaah. Nah, yang ketiga, salah satu juga pendukung program adiwiyata yaitu penilaian kebersihan dan kelengkapan kelas dalam rangka mendukung program adiwiyata nasional yang dilakukan setiap hari Jumat dan diumumkan kelas yang terbersih, terlengkap,
terkreatif dan terjorok, serta setiap hari Sabtu itu setelah dikultum. Nah, kegiatan keteladanan itu seperti siswa wajib memakai dengan sepatu warna hitam polos dan mengenakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan madrasah. Yang kedua itu siswa yang terlambat tidak bisa mengikuti rehat dan pembelajaran. Siswa yang terlambat akan dikumpulkan di lapangan dan diperintahkan untuk menghafalkan sedikitnya 3 surah. Terkadang diperintahkan untuk membaca Al-Quran saja, lalu diperintahkan ke kelas untuk menghadap ke guru yang bersangkutan. Ya, cukup presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.